apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Jihan Sumawi Sastra di YouTube channel saya, Jihan Sumawi Sastra YouTube channel. Semoga di suasana new normal ini kalian semakin baik dan juga semua semakin baik semakin hari. Terkait dengan pekerjaan saya sekarang, kenapa saya berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan mengapa memilih pekerjaan yang sekarang? Mungkin teman-teman bisa melakukan apa yang saya share, semoga bermanfaat ya, semoga tidak salah jalan. Harus yakin kenapa memilih pekerjaan yang sekarang. Nah, yang pertama, saya dulu mencari tahu apa yang saya suka, ya, karena di pekerjaan saya sebelumnya juga sebetulnya saya tidak ada masalah. Saya suka sekali karena tiap hari ketemu orang, kita tiap hari berinteraksi, kita bisa mempelajari macam-macam sifat orang. Nah, saya cari tahu kenapa sih, apa sih yang saya suka. Sebelum saya berhenti, nah kebetulan saya menemukan hal yang saya suka, yaitu saya suka hal-hal yang berbau cantik, hal-hal yang membuat orang cantik. Saya suka makeup pada waktu itu. Jadi saya memilih untuk, kayaknya seru juga ya kalau saya punya usaha di kecantikan. Pilih dulu apa yang kamu suka, ya. Jangan sampai kamu berhenti pekerjaan dan salah pilih hal yang kamu lakukan. Itu bisa fatal akibatnya. Ya, jadi yang pertama, pilih hal yang kamu suka, cari tahu dulu. Nah, setelah itu yang kedua, saya browsing dulu tempat-tempat, karena saya sama sekali tidak ada pengetahuan mengenai makeup. Ya, makeup maksudnya hanya makeup cantik sehari-hari ya. Tapi kan saya ingin terjun secara profesional, jadi saya mencari tahu dulu. Karena itu akan jadi profesi saya. Saya mencari tahu tempat kursus, tempat belajar makeup yang mana yang bagus, yang direkomendasikan. Jadi saya browsing di internet beberapa tempat, saya lihat, kita browsing dulu. Nah, mungkin kamu juga ada yang hobi mungkin ke florist, jadi kalian harus juga mencari tempat belajar bunga atau hal lain yang kamu suka, cari sampai tahu detail alamatnya dan lain-lainnya, agar tidak salah pilih. Ya, jadi mencari tempat kursus yang tepat sesuai dengan hobi kita. Itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, cari tahu lokasinya. Lokasinya di mana? Lokasi tempat kursusnya. Terus detail dalam hal apa? Harga, berapa biayanya? Karena itu masuk dalam budgeting. Ya, biaya kursus, lamanya kursus, terus ditambah lagi juga dengan alat-alat yang kita perlukan berkaitan dengan hobi yang kita jalani itu, semuanya harus kamu cari tahu. Ya, tempat atau lokasi, biayanya. Ya, semuanya harus masuk dalam observasi atau hitungan kamu, ya. Nah, yang keempat, mencakup biaya tuh apa aja selain alat-alatnya, ya. Jadi kita sudah tahu budget, ya, biaya. Selama kita kursusan kita tidak ada penghasilan, jadi kita harus prepare hal apa yang harus kita lakukan. Biaya transportasi, bensin dan sebagainya, biaya makan. Jadi dihitung misalnya lama kursus berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, atau berapa lama, atau mungkin kursus singkat. Karena sekarang sudah banyak sekali kursus private ya, bisa kamu ambil, tanya detail berapa yang wajib, yang harus dikeluarkan, dari mulai bayar model dan sebagainya, terus biaya makan dan sebagainya sehari-hari. Terus kebetulan pada zaman saya, kita belum ada namanya Instagram tahun 2010. Instagram itu tidak ada, hanya Facebook ya. Jadi saya mengeluarkan budget, namanya budget promosi. Saya harus pasang iklan di majalah, itu untuk meningkatkan promosi kita. Karena kalau kita menekuni sesuatu, kalau kita tidak ada promosi, bagaimana orang tahu juga apa yang kita geluti? Ya, tidak cukup belajar saja, tapi biaya untuk promosi kita wajib masukkan. Ya, pada saat itu saya tidak ada Instagram, jadi saya buat website dan juga iklan di majalah. Nah, yang sekarang kalian sangat beruntung dengan budget yang minim, kalian bisa promo di Instagram, kalian bisa promo di YouTube dan sebagainya. Sekarang banyak dipermudah, jadi kalian memang harus benar-benar lebih rajin, ya. Jadi itu masuk biaya ya, biaya promosi. Nah, yang ke berapa tadi ya? Kelima atau keempat ya? Kelima ya. Nah, kita harus, itu tadi, biaya tadi masuk budget ya. Jadi kalian harus, sebelum resign dari pekerjaan yang sekarang, kalian harus bikin budget. Ya, jangan kalian resign tidak punya budget, karena selama belajar tidak ada income, kalian budget dari mana? Jadi benar-benar harus dihitung semua, kalian menabung untuk pengeluaran yang nanti kita akan, atau kita harus keluarkan. Ya. Nah, terus kita harus tulis juga tanggal kapan kita berhenti. Kita harus punya goals. Misalnya akan belajar tahun depan, jadi kita dari sekarang kita harus
tulis tanggal berhenti, kapan kita mau belajar, kapan kita mau resign dari perusahaan, ya. Jadi semua ada catatannya. Nah, terus selain itu, setelah kita mengetahui tanggal kapan berhenti, kita juga harus izin secara baik-baik pada bos kita atau atasan kita. Jadi kita resign jangan pergi begitu aja, baik-baik kita pergi, jadi kita menjalin hubungan yang baik juga dengan perusahaan yang kita bekerja. Karena suatu saat kita pasti akan ketemu lagi dengan lingkungan kita, ya. Jadi izin secara baik-baik dengan tempat kita bekerja. Nah, yang terakhir kita juga harus totalitas, ya. Jadi kalian totalitas, ya. Apa yang kalian putuskan harus kalian tekuni benar-benar, dan yang paling utama jangan pernah menyerah dengan keputusan kalian. Jadi kalau kalian sudah suka apa yang kalian lakukan, insya Allah badai apapun kalian akan tetap bertahan di pekerjaan yang sekarang. Oke, itu tadi sharing saya, tips saya dulu kenapa saya berhenti dan memilih pekerjaan di profesional makeup artist, hal-hal apa saja yang saya lakukan sebelum saya benar-benar berhenti dari perusahaan saya bekerja. Oke cinta, sekian sharing saya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sharing. Sekali lagi, temukan hobi yang benar-benar kamu suka sebelum kalian menekuni bidang yang akan kalian lakukan. Oke, sampai ketemu lagi di sharing video selanjutnya. Jangan lupa di like dan komen, dan juga di subscribe di video saya. Sampai ketemu. See you.